Berdesak-desak sampai aduh berdesaan. Inilah ketemu surga bu. Dia kan ini. Salam. Pinggir aja dulu. Pinggir. Ayo nggak bisa masuk anak-anak. Ya, siap. Nggak bisa masuk ke sini anak. Dapat sumbangan nanti dari pasir.
ibu-ibu tua ya, yang merasa perlu, tidak semua kan, yang merasa perlu nanti pastor bagi-bagi berkat sama mereka. Ya, paling tidak itu berkatnya tanda kasih cukuplah buat ongkos pulang plus makan bakso. Maksudnya ibu-ibu tua menikmati hari-hari Kartini aku bisa dapat berkat. Amin. Kok yang namanya lagi? Ya, jadi nanti khusus ibu-ibu tua ya yang merasa perlu nanti pulang ya, saya sudah kasih kepada istri saya Bugem ya, itu saldo 2 gepok di sana uang itu ya. Ya, nanti bagi-bagi khusus ya, kasih kode ya untuk ibu-ibu tua. Kalau masih muda nanti ya. Oh ya, umur 80 itu. Iya, umur berapa dong? Saya senang sekali karena kemarin hari sepanjang minggu banyak kebaikan yang saya alami. Salah satunya adalah kan selama ini saya sering kumpul sama teman-teman pendeta, hamba Tuhan, gembala yang muda. Tapi kemarin itu langka sekali. Saya berkesempatan mengumpulkan hamba-hamba Tuhan yang sepuh-sepuh. Wah, yang sudah 20 tahun up, saya 20 tahun melayani, ada sampai 30 tahun, ada sampai 40 tahun. Kemarin satu meja dan kita cerita, senang sekali hadir ke kalian ini bisa menjadi apa? Pemersatu semua tubuh Kristus. Amin. Ibu kita Kartini. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati.
Ibu Kartini, ya. Maka semua wanita di sini sama derajatnya, semuanya menjadi berharga dan di mata Tuhan kita semua sama dicintai oleh Tuhan. Amin. Sebelum nanti besok aja kita memuji Tuhan, mau baca dulu kesaksian-kesaksian yang sudah ada, khususnya hari ini. Tujuannya apa? Untuk penguatan Bapak Ibu sekalian sebelum kita ibadah memuji Tuhan. Salah satu dari sekian banyak banget kesaksian Bapak Ibu sekalian ini saya dapatkan langsung dari pesaksi-pesaksi. Ini yang hari ini saja ya, yang hari ini saja. Yang kemarin lain lagi, kemarin lagi. Ini yang online live streaming, ya. Seperti ada yang bersyukur sama Tuhan, dia ikut live streaming, rambutnya rontok, udah tidak rontok lagi. Cantik ya. Ada yang dari nomornya 563 belakangnya, ini dari Adi Palangkaraya. Naret kabar, pahala gini. Saksi minggu lalu telinga kanan saya berdengung setelah ikut live streaming pagi, minum air, didoakan. Saudara yang datang sini semuanya bersyukur karena di luar kami siapkan sarananya, saudara ambil sendiri. Di motor banyak orang minta sampai ada oknum penipuan minta kirim, tapi kami tidak kirim, tidak jual beli pelayanan. Saudara yang live streaming ikut doa pagi saja kami doakan, tapi saudara datang ke sini beruntung karena ambil tapi kan dijual. Ya, tinggal ambil sendiri, siapkan botol masing-masing. Dia minum air doanya, telinganya sembuh, puji Tuhan. Ini ada kesaksian disertai dengan hasil labnya, ini hasil labnya. Jadi kesaksian ini hasil labnya ada. Kalau kemarin kanker sembuh dan banyak kesaksian, hari ini kesaksian ini hepatitisnya sembuh. Ini panjang sebetulnya, dia sudah dari tahun berapa dokter tidak sembuh, dia minum obat, minum ramuan nggak sembuh, dia kecewa, tapi ikut doa pagi, akhirnya dia cek terbaru ini, dia dinyatakan sembuh, sehat total, negatif hepatitis. Yang dari akhirnya 545 ini dari namanya Ibu Rona Uli Silaguru. Pastor, terima kasih, saya didoakan payudara saya sakit terus 3 minggu dan setelah didoakan langsung sembuh, tidak sakit-sakit lagi. Ini dari kesaksiannya. Ini kesaksian tadi pagi itu live Pastor Andy. Mama tua ini minum air berkas sebelum pergi lab, jadi mama tua sakit, lalu minta didoakan. Akhirnya didoakan, setelah doakan dia pergi cek lab. Setelah doakan cek lab, hasilnya adalah labnya semuanya normal, puji Tuhan. Saya mau kesaksian dari 608 ini. Suami saya divonis leukemia. Leukemia itu kanker darah. Ya, 21 Maret lalu di hasil lab kami konsul ke dokter kemarin sore. Karena suami belum bisa duduk sampai sekarang sebelum didoakan pasca operasi hasil. Kuasa Tuhan nyata lewat doa. Setelah itu apa yang terjadi? Setelah didoakan dia konsul ke dokter. Dokter bilang apa? Dokter bilang hasil konsul suami saya tidak ada lagi kelainan dalam darahnya, alias sudah sembuhkan Tuhan Yesus. Berarti kalau pastor mamaku namanya Riyaku Simbolon Oras udah keluar dari ruang unit stroke dan dinyatakan mamaku sudah sembuh. Jadi mamanya itu sakit stroke, dilarikan ke rumah sakit, kita bantu doa lewat live streaming, dan lewat doa dokter menyatakan sembuh, dan keluar dari rumah sakit dinyatakan sudah bisa pulang. Puji Tuhan. Tuhan begitu nyata dalam hidupku. Tuhan itu begitu hidup. Tuhan begitu berkuasa. Tuhan sanggup menolong saya, dan dia nyatakan sampai hari ini Tuhan yang sama juga sanggup menolong Bapak Ibu sekalian. Ada waktu Tuhan untuk kita ditolong Tuhan. Bagian kita taat beribadah, tetaplah berdoa. Pujian waktu yang tepat ini akan memberkati setiap kita. Mari beri bersama-sama kita datang kepada Tuhan lewat pujian syukur. Tak selalu Tuhan menjawab doa, namun Dia beri yang terbaik di waktu yang tepat. Izinkanlah Tuhan Yesus bekerja, yang mustahil menjadi mungkin oleh karena percaya. Yesus mendengar
begitu besar kasih, diberkatilah anak cucu kita di mana-mana. Tuhan membuat Dia merendahkan dan meninggikan juga. Amin. Berbahagialah siapa yang percaya, anak cucunya pasti tidak akan meminta-minta, karena akan menggenapi firman-Nya. Tiada yang mustahil bagi orang percaya. Dalam anugerah dan kasih sayang Tuhan Yesus Kristus. Amin. Puji Tuhan, puji Tuhan. Shalom semuanya. Dalam minggu ini kita melihat di berita ada satu negara yang saya tahu paling megah, Dubai, paling modern, paling kaya. Saya tahu itu aja yang lain. Paling keren, paling maju, paling glamor, paling kelihatannya aman ya, paling masih ada palingnya. Di sana mobil-mobilnya mewah-mewah. Paling memiliki gedung pencakar langit yang tinggi. Betul? Tapi lihatlah, kalau ada di sini tayangkan sedikit ya. Hanya beberapa belas jam saja lumpuh total. Adakah tayangannya multimedia? Hanya beberapa jam saja. Tidak ada satu orang pun yang menyangka. Tenggelam semuanya, lumpuh total. Ini yang kita lihat tidak seberapa, ada yang lebih ekstrim, sampai mobil hancur, terhempas hanyut, lumpuh total. Nah, dari sini Bapak Ibu sekalian, saya mau ajak kita, marilah semua manusia hendaklah yang mendengarkan kabar ini di dunia, sebesar apapun namanya kerajaan, itu akan tergoncangkan. Dulu perang terdengar hari ini, Iran menyerang Israel, dan para pakar mulai menafsirkan, memberikan pencerahan bahwa ini kalau berlanjut maka bisa negara-negara adik kuasa termasuk Amerika bisa-bisa ikut campur dan berpotensi perang dunia ketiga. Dan kalau itu terjadi, bangsa-bangsa akan terkena dampaknya. Apakah ini juga saatnya menggenapi nubuatan apa yang tertulis dalam kitab suci? Itulah sebabnya hari ini waktu yang ada, saya mau ajak saudara dengar firman. Setelah pulang dari sini, pastikan, make sure setiap saudara dan keluargamu tidak berdiri, tidak menggantungkan asam atau harapanmu kepada
bisa membuat orang bahagia. Itu semua tidak bisa memberikan damai sejahtera yang sejati. Maka kita akan dengar firman Tuhan dan kita akan mensyukuri dan pastikan kita semua ada berdiri, bersandar, berharap, berpegang bukan pada kerajaan dunia yang akan digoncang-goncang. Tapi kita sama-sama seberapa yang dengar ini, kita pastikan dalam Yesus kita ada di kerajaan yang tidak tergoncangkan sampai selama-lamanya. Bible nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Sabda firman Tuhan terambil dari Ibrani pasal 12 ayat 25 sampai ayat yang ke-29. Demikianlah firman Tuhan Yesus. Jagalah supaya kamu jangan menolak diri yang berfirman, sebab jikalau mereka yang menolak Dia yang menyampaikan firman Tuhan di bumi tidak luput, apalagi kita jika kita berpaling dari Dia yang berbicara dari sorga. Jangan keraskan hatimu, saudara yang dengar ini, yang masih ragu-ragu, yang masih bimbang, yang masih belum percaya. Jangan keraskan hatimu, buka hatimu, terimalah Tuhan Yesus. Firman-Nya datang untuk menyelamatkan kita semua dari api neraka, dari dosa. Ketika Tuhan berfirman lewat hamba Tuhan, lewat firman Logos jadi Rema, itu kita syukuri. Tapi kadang Tuhan berbicara juga di balik api, di balik badai, di balik bencana alam, di balik gunung meletus, di balik hujan, badai, ataupun gempa bumi. Jangan keraskan hatimu. Ketika surga sudah berfirman, hendaklah manusia buka hati, percayalah kepada Tuhan Yesus supaya kita, saudara, diselamatkan. Waktu meninggal dunia, kita mati masuk surga. Apa artinya seisi dunia ini mereka miliki, tapi jiwanya itu terhilang? Itulah sebabnya saya belajar dari hamba Tuhan. Apa yang saya dapat berkat selalu saya salurkan, saya sisipkan, saya bagikan, karena saya tahu semua itu nggak dibawa mati. Tapi dengan saya terus berbagi, berbuat baik, melayani sungguh-sungguh, hati lurus sama Tuhan, mendoakan orang sakit dengan belas kasihan, itu semua saya investasi di surga. Karena yang berfirman kepada manusia datang dari surga. Hendaklah hati setiap kita tetap lurus di hadapan Tuhan, mengasihi Tuhan lebih dari segala-galanya, lebih dari pekerjaanmu, lebih daripada suamimu, lebih daripada istrimu. Bisa kira-kira? Sulit, Pastor, belajar. Kita dikasih umur panjang ini untuk belajar. Tuhan, ajarilah kami menghitung hari-hari supaya hati kami bijaksana. Masa kita tiap hari hidup hanya untuk diri sendiri, hanya untuk puaskan daging, hanya untuk pekerjaan dan ego kita? Orang-orang itu mereka belum dalam Yesus. Mereka hidup hanya untuk mendewakan dirinya sendiri. Mereka hidup hanya untuk kepentingan diri sendiri. Tuhan berkata, berjaga-jagalah, karena kita tidak pernah tahu waktu kapan itu akan datang. Ketika firman kita dengar saat ini, ada hal yang terjadi, kita tidak kaget lagi. Karena setiap firman Tuhan, ya dan amin, nubuatannya akan tergenapi. Amin. 26 saudara baca, 2, 3. Goncangan akan datang supaya manusia
diangkut pakai perahu karet yang kuat, tidak berdaya. Orang-orang punya harta kaya tidak berdaya. Tuhan bilang, satu kali lagi aku akan menggoncangkan yang di dunia ini, yang di bawah langit. Jadi ketika sesuatu yang terjadi membuat manusia kaget, saudara tidak boleh kaget lagi. Karena kita sudah membaca Tuhan yang bilang, aku akan menggoncangkan bukan hanya bumi saja, melainkan apa? Langit juga. Ayat 27, saudara baca 3. Goncangan terjadi buat apa? Supaya kita melihat kerajaan sorga yang tidak tergoncangkan. Ini kerajaan dunia, apapunlah kerajaan kan, pemerintah kan, semua di dalamnya. Ketika kita sebagai orang Kristen masih berpengharapan di sini, goncangan terjadi, maka saudara akan tergoncang terus. Di sini kerajaan sorga tidak tergoncangkan. Saya mau ajak saudara pindah ke sini, menaruh harapanmu di sini. Di sana tergoncang, saudara tidak goncang, karena engkau berpengharapan bukan pada kerajaan dunia, pada kerajaan sorga. Dan banyak hal, sekalipun saya hamba masih muda, tapi saya melihat banyak sekali firman-firman itu hidup dalam hidup saya. Katakan saja misalnya di pelayanan ini, orang-orang kesulitan, beras harga mahal, banyak gereja-gereja yang besar masih sibuk urus persepuluhan, menekankan umatnya. Saya tidak menentang hal itu, tapi di sini saya melihat pemeliharaan Tuhan yang luar biasa. Sementara beras harganya mahal, orang membelinya agak susah, banyak yang kekurangan, kasihan. Kita tetap bisa hadir menjadi berkat bagi orang lain yang membutuhkan. Minggu lalu kami kesempatan, saya tidak kenal ya, dapat kabar ada satu jemaatnya gereja lain meninggal dunia. Tapi diinfo kepada saya, Pastor, bersediakah siapkan peti mati? Saya bersedia. Kami kirimkan peti mati itu, diambilkan. Tidak harus saudara jadi jemaat di sini untuk saya peduli, saudara tidak harus. Apa sih kadang-kadang yang membuat gereja mengikat orang jadi jemaatnya? Renungkan ini. Di sini bukan penggembalaan, tapi waktu engkau susah, saya tidak mungkin tutup mata untuk tidak membantumu. Apalagi saudara, meski pernah sekali saja ke sini, saya ikut berhutang. Orang itu pernah saya doakan, kecuali saudara tidak pernah datang sama sekali dan saya tidak tahu, saya tidak bisa buat apa-apa. Tapi semisal maaf nih, di antara kita ada misalnya waktunya berbulan Tuhan panggil, dan saya dengar, dan di Balikpapan saya pasti akan datang mendukungnya, datang mendoakannya. Meskipun saudara, saya bukan gembala saudara bukan jemaat, dan saya tidak fokus bergembala. Misalnya ke sini, saya tetap akan ikut mendoakan, menyerahkan engkau ke gembala yang sejati, Yesus Kristus. Dialah gembala yang benar, gembala yang baik. Gimana kesannya kemarin waktu mereka menerima? Ya, kalau ya, saya mewakili keluarga Pak Ibu. Jadi
didoakan malam, rupanya pagi Tuhan telah menuntut beliau. Dengan tiba-tiba juga saya dikabari kira-kira pas renungan pagi, habis renungan pagi pastor saya dapat WA bahwa Mario udah meninggal. Cari info keluarganya belum ketemu keluarganya. Akhirnya cuman gereja kami kabarin saya, Pak Edi gimana kalau Pak Edi usahakan minta ke Pastor Andi ya. Saya WA ke Pastor Andi, Pak kalau bisa ada yang membutuhkan peti mati. Dijawab pasti Pastor bisa, jadi setelah saya ambil. Iya, begituan. Bahkan saya tanya waktu pas kemarin saya senggak di mana jenazahnya, siapa tahu saya bisa datang juga kan. Ternyata di Sepaku ya. Jadi Sepaku ya. Jadi saya nggak bisa datang kalau balik Bapak, itulah saya kan memberkati semua hadir. Kadang-kadang saya buat tuh nggak tahu malu memang ini, nggak diundang nggak sendiri. Kenapa? Getaran hati. Ya mungkin ada tersinggung. Aku kayak jemaat yang dibantu jemaat. Tapi seperti kemarin GPB, saya datang kemarin. Ya apa ya? Itulah mungkin saya. Makasih Pak Edi. Ya getaran hati. Apa panggilan hati? Hidup ini tidak macam-macam sudah deh. Untuk Tuhan yang sudah. Tidak macam-macam sudah. Saya tahu gereja-gereja itu baik semuanya benar. Cuma ada satu hal yang kita tahu bahwa gereja kadang-kadang memberikan iuran kepada jemaat tiap bulan, apakah untuk yakum Krista atau nanti kedukaan, kan ada gereja-gereja iuran ya, tentang bulanan betul ya atau tahunannya, supaya katanya nanti kalau misalnya meninggal ada lubangnya, ada sepertinya begitu ya kira-kira ya. Ya oke lah, itu gereja-gereja yang silakan saya hormati hargai. Tapi mengenai di sini, kalau saya dapat kabar dan engkau perlu, kalau saya bisa, saya akan bantu. Sekalipun saudara tidak jemaat, memang kami tidak fokus penggembala, saya membantu. Karena untuk apa sih hidup ini lagi? Ya untuk apa lagi saya hidup? Kalau bukan hanya untuk memuliakan Tuhan saja. Tidak ada yang lain. Jadi benar-benar kalau kita mau kaya atau tidak kaya, kalau kita di sini akan tergoncang terus. Bulan lalu, satu hari saya cek, saya punya HB1C. Yang tahu mungkin urusan lain tahu ya, HB1AC itu. Ya, itu tinggi sedikit dari normal, tinggi dikit, ya. Jadi normalnya itu 57, ya. Saya kemarin itu 6, tinggi dikit. Kalau misalnya 6,5 ke atas itu diabetes, oke ya. Saya 6, mungkinkah ini berubah? Tapi saya belajar hidup dengan janji Tuhan. Maka saya berkata, saya tidak diabetes. Ya, saya imani, saya hidupin. Lalu hasil cek kemarin yang terbaru, tahu nggak berapa? Saya cek kembali lewat saya mengimani firman Tuhan, hasilnya tepat tengah-tengah 5,7. Ada buktinya saudara-saudara. Jadi benar-benar hidup iman itu bukan hanya lisan kita ngomong, tapi nyata. Tadi yang udah divonis hepatitis didoakan negatif. Yang kemarin ibu datang di sini dari Samarinda divonis anaknya kanker, didoakan, dicek dokter hilang kankernya, dan masih banyak lagi. Kita tergantung saudara mau kaya atau tidak kaya. Kalau sekarang di sini akan goncang terus. Dengar kabar ini goncang, dengar hasilnya goncang, dengar berita goncang, dengar kurs dolar goncang. Apalagi ya? Saya ajak saudara ke sini.
Jadi di sana orang goncang-goncang, kita tidak ikut tergoncang. Di sana orang pusing, kita nggak ikut pusing, tapi kita bisa mendoakan mereka, memberkati mereka. Amin. Kira-kira saya ngomong ini nangkap nggak ya? Saya kok kayak orang sok pintar, gimana nggak pintar gitu ya? Tapi bisa dipahami dari mas saya. Mari kita mentahukan perasaan kita, iman kita, harapan kita yang di sini. Kalau kau di sini, kau mau kaya, kau mau miskin, kau mau senang hari ini, satu langkah saja manusia dengan maut itu, kata firman Tuhan. Satu langkah saja antara hidup dan maut, satu langkah saja. Kalau saudara di sini, mari kita hari ini berpindah ke sini. Siapa yang tahu? Nah sekarang kita lihat ayat 28. Saudara baca 1, 2, 3. Jadi amin. Saudara sudah menerima. Jadi karena kita sudah menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan. Ketika kita percaya Tuhan Yesus, kita sudah menerima Bapak sekalian. Kapanpun kita Tuhan panggil, kita masuk surga. Amin. Jadi saudara dan saya yang sudah menerima kerajaan tidak tergoncangkan, marilah kita mengucap syukur, berhenti sumut-sumut, berhenti bimoli, bibir moncong 5 cm. Kalau orang udah bimoli, mau cowok mau cewek, nggak ada cantik ganteng, nggak ada. Yang ada, keselin aja. Tapi kalau kita suka senyum, kayak saya, murah senyum, mukaku bundar-bundar, kata orang awet muda, puji Tuhan. Apa skincare-nya? Tidak ada. Tidak ada skincare-nya. Apa lipstiknya? Tidak ada. Ini merah asli. Kalaupun saya ada sedikit kasih dempul-dempul bedak itu, bukan bedak kayak perempuan, enggak. Supaya kalau saya di live streaming itu, supaya tidak kena cahaya mantul. Bisa nangkap ya? Jadi bukan saya laki-laki berkonde-konde, bukan. Karena saya itu setiap kali live kita harus supaya apa itu tidak minyak ini loh tidak mantul di cahaya dan dilihat oleh layar kaca, itu maksudnya. Tapi saya nggak pakai skincare, saya nggak pakai body lotion, nggak ada sama sekali. Ini semua karena berkat Tuhan. Amin. Amin apa? Jangan lagi kita jadi orang yang suka bersungut-sungut. Tapi marilah kita mengucapkan syukur atas apa yang terjadi atas hidup kita hari ini atau akan datang. Dan setialah beribadah kepadanya, kepada Tuhan, menurut cara yang berkenan kepadanya, dengan hormat dan takut. Bilang kanan kiri, orang yang ada di sini nih ya, dia pasti akan setia ibadah. Bilang kanan kiri, setia ibadah. Kesetiaan ibadah ini biarlah terus ada dalam setiap personal. Mungkin di sini ada yang datang, mungkin ada yang datang hanya kepentingan mau ketemu saya untuk video call mamanya. Itu rencana Tuhan yang baik buat saudara. Tapi dengar ini, setiap orang hendaklah secara personal merasa membutuhkan ibadah. Kemarin kasihan di Toraja, tanah longsor. Berapa orang kasihan meninggal dunia itu? 19 orang. Siapa yang sangka kasihan? Mudah-mudahan selama hidupnya dia sudah setia ibadah. Kemarin kasihan
di Mampang, di Jakarta, 7 orang panggang hidup-hidup, kasihan. Kiranya dalam hidup yang Tuhan kasih, meskipun singkat, ada anak-anak bayi, kiranya sudah dalam Yesus, sudah diserahkan dalam pimpinan Tuhan. Tidak ada yang sangka mati terpanggang, kasihan. Kita tidak tahu satu langkah kita ke depan antara hidup atau maut. Jadikanlah kita sebagai orang yang setia beribadah. Bapak Ibu terkasih, mohon maaf, jangan tukar ibadahmu sama deal bisnis. Jangan tukar ibadahmu dengan tender, kontrak, atau pembayaran, atau pekerjaan, ataupun honeymoon, holiday, atau apakah namanya, pemancingan, family day, nonton bola. Jangan tukar ibadahmu, please. Jangan tukar ibadah, Bapak Ibu sekalian, dengan hal-hal yang fana itu. Kalau seandainya orang-orang di kuburan di kilo 2,5 atau kilo 15 itu seandainya bisa bangun kembali, mereka cuma mau satu, ibadah kepada Tuhan. Kita yang masih hidup ini, jangan abaikan ibadahmu. Memang Pastor Randy hanya adakan ibadah onsite minggu pagi jam 8 saja. Saya belum buka ibadah-ibadah yang lain karena saya tahu keterbatasan tim yang ada. Ada yang bilang, Pastor, kenapa nggak buka siang? Kenapa nggak buka sore? Rasanya belum, dan Tuhan belum gerakkan hati ini. Jadi hanya minggu pagi saja. Tapi setiap hari kami ibadah dengan cara online live streaming. Dan yang terberkati itu sudah semakin banyak. Tadi itu yang nonton ada live ya, nonton live stream itu 13.000 orang. Tidak gampang loh membuat belasan ribu orang subuh-subuh itu udah nongkrong, tidak pindah channel untuk melihat, mengikuti, menghayati. Tidak gampang loh, kalau nggak karena urapan dari Tuhan. Maka ini pelayanan bisa sederhana, bisa tidak diiringi pemain musik, bisa tidak ada tim yang handal, singer, choir, worship leader. Tapi bagi saya, selama Tuhan masih mengurapi pelayanan ini, saya tetap akan berjalan. Jangan angkat roh daripadaku ya Tuhan, karena saya selalu membutuhkan pengurapan. Tanpa pengurapan, Andi Simon bukan siapa-siapa. Tapi karena urapan ini, yang Tuhan masih percaya, pelayanan ini setiap hari Minggu masih ada yang datang duduk di sini untuk dengarkan sabda firman Tuhan. Ingat Bapak Ibu sekalian, jangan tukar ibadahmu dengan kebencian, sakit hati, dendam, iri hati, dengki, jangan. Itu semua rugi saudara sendiri. Mulai hari ini kita orang yang diselamatkan, kita ada di sini. Walau kanan kiri orang semua pada susah, kita tetap akan menjadi pendoa bagi mereka semua. Amin. Tuhan, saudara yang mau didoakan nanti bersama atas didoakan orang sakit. Kalau kita di water saya ambil di samping baptis, nanti akan kami baptis di KMA. Segala perkara di dalam Dia yang memberi oh Tuhan Yesus selalu percaya Tuhan Yesus setia.
sanggup menyertai kami sampai selama-lamanya. In Jesus name. Oh, segala perkara dapat Tuhanku di dalam Dia yang memberi kekuatan. Oh, Tuhan Yesus menolong sahabat. Tetap percaya Tuhan Yesus setia. Selalu percaya Tuhan Yesus setia. Segala perkara Tuhan Yesus bekerja. Amin. Pulanglah engkau sekalian, berkat Tuhan kita sampai selama-lamanya. Dalam nama Yesus. Amin. Bisa kembali, yang mau didoakan bisa ke atas, dan yang khusus ibu-ibu lanjut usia nanti di belakang yang berkenan bersedia terima berkat Tuhan lewat pelayanan ini dari pesan ini untuk kita sekalian. Adakah yang mau didoakan hari ini? Saya namanya. Oke, nanti di atas ya. Tuhan kesempatan semuanya. Shalom, shalom, shalom. Sapa dulu, sapa nih. Meras, ini ada yang dari Medan ini. Silakan Ibu, ini lagi live ini. Gimana kesan-kesannya ikut ibadah bersama-sama ini? Silakan. Salam, selamat hari Minggu. Kita lagi berada di PKS sama Pastor Simon. Kasih selamat Minggu, berkati. Ini Ito ya, datang dari Jakarta, orang Medan juga. Dia tadi sapa saya. 14 Silakan. Maret itu ke Balikpapan karena mama saya itu sakit kakinya ini udah harus dibilang operasi. Tapi saya bertekad ke Balikpapan bukan cuma melihat mama saya tapi mau datang ke pelayanan Pak Andi Simon untuk minta kesembuhan, dan puji Tuhan mama saya sekarang sudah sembuh berkat air yang diberikan yang didoakan oleh Pastor Simon, dan saya minta doa ya, dan saya nanti akan pergi ke Jakarta karena mama saya sudah sembuh. Terima kasih Pastor. Terima kasih sudah datang. Ya, Semoga sehat terus. sangat terharu.
Jangan serasa langsung dipulang. Maksudnya berdoa pulang ke Jakarta. Saya mendoakan. Saya bukan dokter di dalam Jakarta. Doakan pulang saja. Ya. Bisa dapat kamera, bisa dia lagi bukan gimana bisa. Dia dapat kamera. Udah cukup. Apa jam? Suruh ke depan dah, Pak. Di rumah. Saya boleh nitip ongkos saja, ongkos saja. Ongkos saja. Di atas aja ya. Aku yang penting. Bukan ini. Oh, Bapak Kertono. Karton ya. Ini Bapak Kertono.
Di atas aja Bapak. Ini semua normal. Operasi berhasil. Berhasil. Udah berkat tadi. Makasih ya. Makasih ya. Berapa nih kenapa nih? Makasih ya. Denal Arifin. Jenal Arifin diberkati yang bisa normal in Jesus name. Amin. Lu mau naik apa kesini? Naik motor. Orang motornya? Iya. Tinggal di mana, Bu? Di kilo 1. Seperti ya? Makasih banyak. Makasih ya. Ada kos yang minyak ada. Alhamdulillah ada. Oh iya iya. Terima kasih. Nah, kalau Kemarin sudah dikasih. kalau nggak ada jangan sungkan minta ya, saya bantu ya. Iya. Iya. Halo, saya Varial, MK tumbuh normal. Oh, diberkati. Lantai berapa? 67. 67. Iya, ada apa sampai di atas. Dapat. Iya, kasih ya. Iya. Pertama lagi. Kan ulang tahun. Selamat. Makasih Pastor. Bisa beli kue dong ya? Iya, beli kue aku ulang tahun ini. Makasih. Pak Daniel diberkati kesehatanmu dan juga usaha yang kau rintis sangat. Amin. Diberkati engkau dan masa depan. Apa kan sudah les? Sudah pakai ya? Pilihannya? Diberkati. Halo, diberkati. Halo, diberkati. Masih mau sekolah? Sekolah di mana? Oh iya, diberkati studimu ya. Mama yang bukan di mall. Telinganya Halo, dengung. Justina, puji Tuhan. Selamat ketemu kita ya. Hebat lah. Lewat kami. Amin. Halo. Ya. Ibu Haja Solika diberkatilah, nafasmu normal, lewat doa ini, batukmu sembuh, matamu pulih. Chaos in Jesus. Amin. Sembuhlah. Alergi dan juga normal. Diberkati, kita diberkati. Iya. Shalom. Diberkati pekerjaannya. Umur berapa sana? Diberkati. Ya. Esther ya. Semangat ya. Tangga ibu udah sarapan? Udah. Iya. Gimana? Buat hari-hari? Aman aja ya. Sehat-sehat semuanya ya. Amin. Diberkati. Bahan kamu pulih normal. Amin.
kasih. Halo, Ibu Devi. Halo. Semoga saya cepat jodoh, maka saya cepat Diberkatilah Papa terkasih dan kesehatan dan punya pulih dan diberkatilah engkau dan masa depan finansial keluarga saya sakit. dan keluarga dan keturunan Tuhan kami. Pak Nesa, Yusuf, dan normal. Iya. Diberkati. Saya minta Bapak sore kayaknya. Jam 4 hari Minggu. Ayo tenang. Iya. Mudah cepat berjuang. Bayar tinggi. Pak Ferry. Aduh. Apa banyak kuliah Dan pekerjaannya. Diberkati. Mata saya pastor. Ibu Indonesia diimbang, diberkati dan tuntas, garing-garing masuk lampai dan sembuh. Gapa ji, bisa bahasa Makassar lagi ngomongnya? Bisa dong, bisa dong. Kita taruh aja nih. Halo, diberkati anak terkasih Edwin Kensi, pulihlah normal tinggi sekarang. Ibu Yurnia, angka normal, negatif hipertensi, berat normal, tidak alergi tinggi. Halo Pak Cedera, diberkatilah normal. Iya Pak, Iya, Pak. Diberkatilah kesehatan Ibu Rominta, kegiatannya dipulihkan kembali tinggi. Amin. Ya, Ibu, Bapak juga pulanglah dan sehatlah. Ya, Pak Maruli diberkatilah. Amin. Halo, Melinda, silakan. Diberkatilah pekerjaanmu dan pekerjaan. Terkasih, diberkati. Pak Junus Tanji, diberkati kesehatan. Sudah normal. Udah di sini aja dari. Pak Nelson, diberkati. Halo Ibu Siti Amina, diberkatilah kesehatan Ibu, ginjal normal, tubuhnya. Amin. Halo Bu Nang, Pak Masia, diberkati tubuhnya normal, pulang dan sehat. Halo Ibu Susi Atam Fatih, diberkatilah dan darahmu lancar, negatif kesemutan dan sembuh. Diberkati puji Tuhan ya, Indonesia ya, disembuhkan dari keran dan ambil normal. Iya. Hah? Ibu mau keturunan? Tidak, Oh, anak. anak tuh, tahu saya. Aduh. Nomor 2. Oh, ibu nomor 2. Helena Sitorus diberkati keturunan. Iya, Pak. Timor Siburian disembuhkan jantungnya. Rasma Purba lambungnya normal. Ibu juga disembuhkan. Jelas sehat. Amin. Iya. Itu hanya. Iya. Diberkati. Cornelius kaki gondok darah normal. Mana mama enggak? Ada Pak. Terima kasih. Ibu normal juga. Pak Hendri negatif kista ginjalmu normal. Amin. Penguatan iman, Mas Maria. 53, ya 53. Amin, Untuk amin. ketuhannya, makasih. Ini adek. Apa adek ya? Iya. Ini Pak Alif.
Tuhan ya. Saya dapat berkat tadi. Sudah. Dapat ya? Iya, puji Tuhan ya. Dapat ya. Makasih. Sudah banyak kakak. Terima kasih banyak. Halo, kebetulan ibu, saya coba fotonya loh. Ya, maaf lahir batin, ya. Bekas tuli diberkati kesehatan kepala normal dari tumor. Tujuannya, ya. Halo, Ibu Ewi. Dalam normal. Tujuan Ibu Narti, Ibu Sarah, bagi diabetes, minum kuat, lambung normal. Lambung normal. Kasih jalan, dilatih. Bantu berdiri ya, ngelatih jalan. Ya, ngelatih. Bisa. Takut, harus kuat. Nah. Kamu dalam normal, jantung normal, glukosa normal. Kalau normal, Ngelatih ya, suka jalan. Ramai doain nanti jalan. Ya. Jalan pelan-pelan. negatif atau betul sudah disebutkan sebuah resmi. Amin. Ya, boleh. Normal, negatif leukemia dan lalu sehat. Lagi mengalami menuliskan Shalom, anak Shalom bagi engkau. Nama siapa yang kamu lengkapnya? Marsha Kaila, engkau bertuhan Yesus dan engkau tumbuh sehat umur panjang.
Itu, Iya, iya. ini datang. Terus dia kalau tiap malam itu nyeri terus perutnya. Kemarin sempat masuk rumah sakit ya? Iya. Oh, sekarang gimana? Masih dekat-dekat mulut, siang malam, Iya. sakit tuh. Bihil, Gatal-gatal. Ini dia sakitnya. ya, bihil, Tolong. lebar normal, dikasih cancer dan sembuh. Dan makanya, Ya, tangannya suka gatal-gatal. angka bukuannya. Pulanglah, nggak ada kata berpanjang. Terima kasih, Kaisra. Ya, terima kasih. Iya, akpol ya. Bentar ya. Jadilah. Ya. Diberkati engkau dan keluarga kamu dan ekonomi ya. Ya. Iya kabarnya. Iya, diberkatilah kesehatan Ya, ibu ini dan udah lewat bisa. doa ini ibu akan menelan air minum dengan normal. In Jesus name. Ada air minum kan? Ada mineral pemeriksaan. Halo, Ibu Sartika Watasai, diberkatilah lambung normal dan sehat. Amin. Halo. Heal in Jesus name. Iya. Bentar Bu ya. Ya, Ibu sendiri kan? Iya. Diberkati air ini, minumlah, tubuhmu sudah respon dengan air dan setelah kau pulang dari tempat ini, engkau makan, minum normal. Udahnya Pak? Iya. Ya udah, gua kalau udah. Ya selain itu Pak. Minum dulu. Setelah ibu minum, sudah enak ya minumnya. Sekarang mau buang ludah ini. Dibuang ludahnya. Tuh ya. Berkah ya. Sebulan dan garam normal. Sebulan ibu pulang lagi semula dan hari ini saya waktu keluarga ini untuk diangkat naik dan tidak turun lewat hidupmu nama Tuhan permuliaan. Amin. Itu sudah. Pangkat memori pembuluh darah normal kembali. Waktu itu engkau harus selamatkan, memutuskan juga dan menyembuhkan. Amin. Normal. Kalau tinggi gitu. Lagi body.
Tante Saraswati diberkatilah kesehatan tante dan disembuhkan dari penyakit COVID-19. Amin. Oh, sudah nih. Halo. Iya, sudah nih. Loh, rasa aku cari kau di sana. Ntar ketemu lagi dong, lama ketemu lagi nih. Iya. Lu mau balik ke Jakarta? Mau balik sini ya? Balik lama lagi baru balik sini ya? Oh iya, ada. Ya, sama-sama sehat Pak ya, berkati ya. Dari ganti lagi. Ayo turun, turun, langsung, tas langsung. Berbakti silakan turun. Ayo langsung. Belakang kan. Oh jadi gembala kan di tahu? Iya. Gembala kan. Oh begitu. Kalau kita tidak penuh kayaknya. Kalau kita kan boleh. Ini kapan? Sini jalan-jalan sini. Bukan, apa? Ke mana dulu? Pesawat kan apa? Sini. Dari Meletup. Bisa terbang kan? Sudah 3 hari saya di sini. Menunggu sini ya. Iya, menunggu. Mungkin kalau sudah tidak menunggu besok. Dari kamu. Mana ada kasihannya? Berarti dari mana ada dia dari kamu nanti? Bisa. Kalau begitu. Awan mana? Aduh. Ada celana. Itu doa saya ya. Ya, sama-sama berdoa, berdoa. Ya. Tuhan Yesus hari ini dan milikmu selama-lamanya. Tuhan Yesus diberkatilah hari ini. Adik, kamu umur berapa? 13. Masuk juga. Celananya nggak ada. Nanti kalau pendek lah. Oh ya. Boleh, boleh ya. Oke. Oh, sudah ada. Baik, oleh iman, itu kalian yang kasih oleh Tuhan Yesus yang bagus
Udah, fotoan dulu. Foto. Boleh kan? Udah, banyak. Yang penting jiwa-jiwa ini bahagia dalam hidup. Amin. Lagi. Oke, ya. Nanti ambilkan nanti setelah pendek buat bapak. Iya. Bukan nanti Sudah naik.